Safira NIM G7612415 dari kelas A. Saya praktikum analisis farmasi. Jadi di sini saya membuat tugas pendahuluan percobaan 4 tentang identifikasi paracetamol dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Nah, jadi yang pertama itu prinsip dasar dari KLT, yang dimana prinsipnya ini dia pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi dengan dua fase, yaitu fase diam yang bersifat polar, contohnya itu silika gel, dan fase gerak, yaitu pelarut atau eluen, yang dimana senyawa yang bersifat polar dia akan tertahan di fase diam, sedangkan senyawa yang non polar dia akan ikut bergerak atau ikut naik bersama pelarut. Yang kedua itu nilai RF, yang dimana nilai RF ini dia adalah perbandingan antara jarak tempuh senyawa dengan jarak tempuh pelarut. Nah, jadi yang dimana itu setiap senyawa dia memiliki nilai RF khas dalam kondisi tertentu. Bisa juga dia dibandingkan dengan bakunya. Nah, syarat-syaratnya itu dia mempunyai plat KLT yang sama, fase geraknya itu dia sama, kondisi percobaan itu dia sama, baik itu suhu maupun kelembapannya, serta dia dijalankan bersamaan antara sampel dan baku. Nah, yang ketiga itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai RF itu, yang pertama ada kepolaran pelarut, yang dimana semakin polar otomatis RF-nya itu dia akan naik. Yang kedua ada jenis fase diam, yang dimana berbeda bahan yang digunakan, berbeda juga interaksinya antara fase diam dan fase gerak. Terus ada ketebalan pelat, yang dimana semakin tebal maka pergerakannya itu dia akan semakin lambat. Terus yang keempat itu dia ada jumlah sampel, yang dimana semakin banyak jumlah sampel nodanya itu dia akan melebar. Terus yang kelima itu ada suhu dan kelembapan, yang dimana faktor ini dia berpengaruh terhadap penguapan pelarut. Nah, yang keempat itu cara menghitung RF, yang dimana rumus RF itu sendiri adalah jarak noda per jarak pelarut. Contohnya itu misalkan nodanya itu dia 3 cm, terus pelarutnya itu dia 6 cm. Nah, kasih masuk saja rumus yang tadi berserta angka-angkanya yang diketahui. Nah, jadi itu 3 cm per 6 cm sama dengan, kalau dibagi itu sama dengan 0,5. Kenapa tidak ada sentimeter? Karena itu kan atas bawah sama, jadi cicing hilangkan. Terus jika nilai RF-nya itu dia sangat jauh berbeda dari baku, itu bisa jadi kemungkinannya itu karena yang dihitung itu bukan senyawa yang sama. Terus dia bisa juga karena kesalahan pada percobaan. Yang kelima itu dia pengaruh fase gerak, terlalu polar dan non polar, yang dimana kalau dia terlalu polar itu dia senyawa itu dia akan naik terlalu cepat sehingga RF-nya itu dia besar dan dia sulit dipisah, atau pemisahannya itu dia sulit. Dan kalau terlalu non polar itu senyawanya itu dia akan tertahan di bawah sehingga RF-nya itu dia kecil dan pemisahannya itu dia tidak bagus, atau pemisahannya ini buruk. Nah, itulah penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan baik itu dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di tugas pendahuluan berikutnya. Bye bye.